Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai 4 cara menggunakan indikator MACD. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu cara menggunakan indikator MACD yang benar saat trading. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait 4 cara menggunakan indikator MACD ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, oke, ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel Forex Club di Indonesia. Ini kita buka Forex Club di Indonesia. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik menu playlist yang ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Nah, di bagian menu playlist ini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya menggunakan indikator MACD yang benar. Kita buka aplikasi MetaTrader-nya. Ini kita pakai MetaTrader 4XM di PC. Kita tambahkan terlebih dahulu indikator MACD-nya. Klik bagian menu Insert, arahkan kursor di bagian indikator. Kemudian kita pilih indikator tipe osilator dan kita pilih MACD. Moving Average, Convergent, dan Divergent. Kita pilih, ini settingannya, kita gunakan settingan yang standar saja, 12, 26, dan 9. Klik OK. Indikator MACD ini bisa teman-teman gunakan, baik itu di MetaTrader Android ataupun di MetaTrader laptop atau PC, tersedia secara gratis. Pada kursor yang kami tunjukkan ini merupakan bentuk visual daripada indikator MACD. Ada dua hal yang ditunjukkan oleh indikator MACD ini. Garis yang berwarna merah ini disebut dengan garis sinyal, sedangkan garis vertikal ini ataupun histogram ini disebut dengan area MACD. Ada level pemisah pada indikator MACD ini. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sebelah kanan ini kan ada level 0. Di atas level 0 merupakan area positif, sedangkan di bawah level 0 merupakan area negatif. Agar lebih jelas, kita buat level 0 ya terlebih dahulu. Level kita tambahkan level 0, klik OK. Close. Ini kan sudah ada garis pemisahnya. Di atas level 0 ini merupakan area positif, di bawah level 0 ini merupakan area negatif. Kita bahas dari cara yang pertama terlebih dahulu. Indikator MACD bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi tren di market. Caranya seperti apa? Teman-teman lihat area MACD ataupun histogram dari indikator MACD ini. Apabila area MACD, histogram yang ini berada di bawah level 0, maka ini menandakan bahwa tren di market itu sedang dalam kondisi yang bearish ataupun trennya sedang turun, downtrend. Begitupun sebaliknya, pada saat area MACD ini berada di atas level 0, perhatikan kursor yang kami tunjukkan, ini kan area MACD-nya berada di atas level 0, maka ini merupakan sinyal kepada kita semua bahwa tren di market itu sedang dalam kondisi yang bullish ataupun trennya sedang naik, uptrend. Kita tandai terlebih dahulu. Sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman. Ini cara yang pertama. Lihat area MACD apabila di bawah level 0, maka ini menunjukkan bahwa tren sedang bergerak dalam kondisi yang turun. Sedangkan apabila area MACD di atas level 0, maka ini merupakan informasi kepada kita bahwa tren di market itu sedang dalam kondisi yang naik ataupun uptrend.
Nah, kemudian yang kedua, indikator MACD ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi peralihan tren ataupun perubahan tren. Caranya, teman-teman perhatikan saat terjadinya peralihan dari area MACD ini. Jika area MACD yang awalnya di atas level 0, kemudian turun di bawah level 0, maka ini merupakan sinyal tren akan beralih dari yang awalnya bullish ke bearish. Seperti itu, jadi apabila teman-teman melihat area MACD berubah dari yang awalnya di atas level 0, kemudian turun di bawah level 0, ini merupakan tanda tren akan mengalami peralihan dari yang awalnya uptrend ke downtrend. Begitupun pada saat teman-teman menjumpai kondisi yang seperti ini kan awalnya area MACD-nya di bawah level 0. Perhatikan, kemudian naik di atas level 0. Maka ini merupakan sinyal tren di market akan mengalami peralihan dari yang awalnya bearish ke bullish, dari yang awalnya downtrend ke uptrend. Ini cara yang kedua, teman-teman bisa pakai indikator MACD ini untuk melihat akan terjadinya peralihan suatu tren, baik itu dari uptrend ke downtrend ataupun sebaliknya dari downtrend ke uptrend. Yang ketiga, indikator MACD ini bisa teman-teman gunakan untuk melihat pelemahan dan penguatan suatu tren di market. Caranya seperti apa? Ini objeknya kita hapus dulu. Ini manfaat ataupun kegunaan indikator MACD yang ketiga. Kita lihat contohnya, mulai dari sini, kemudian sampai dengan ke sini. Jika teman-teman melihat histogram indikator MACD ini berada di bawah level 0, ini kan berarti trennya sedang turun, sedang bearish. Jika teman-teman menjumpai histogramnya ini semakin lama semakin panjang, maka ini merupakan sinyal bahwa tren bearish sedang menguat. Perhatikan, jika histogramnya ini semakin lama semakin panjang, berada di bawah level 0, maka ini menunjukkan bahwa tren bearish sedang menguat. Sedangkan apabila teman-teman menjumpai histogram indikator MACD ini semakin lama semakin mengecil, ini kan mulai dari sini mulai naik ke atas level 0, maka ini menandakan bahwa tren bearishnya sudah mulai melemah. Seperti itu. Kemudian setelah itu dapat dilihat histogramnya turun kembali, semakin lama semakin panjang, maka ini menandakan bahwa tren bearish menguat. Kemudian setelah itu histogramnya mulai naik kembali mendekati level 0. Ini menandakan bahwa tren bearishnya sudah mulai melemah. Ini kegunaan yang ketiga. Begitupun pada saat histogramnya ini berada di atas level 0, perhatikan pergerakan area MACD ini. Ini kan semakin lama semakin naik, semakin panjang, berada di atas level 0 menandakan tren bullish sedang menguat. Nah, setelah itu histogramnya ini mulai turun mendekati level 0. Nah, saat histogramnya ini mulai turun mendekati level 0, maka ini menunjukkan bahwa tren bullish mulai mengalami pelemahan. Nah, ini kegunaan ketiga dari indikator MACD. Bisa kita pakai untuk melihat penguatan dan pelemahan tren di market berdasarkan panjang atau pendeknya histogram indikator MACD itu sendiri. Kemudian yang keempat, indikator MACD ini bisa kita gunakan untuk mencari peluang perdagangan buy dan juga peluang perdagangan sell. Caranya seperti apa? Teman-teman lihat garis sinyal dan juga histogram indikator MACD ini. Apabila perhatikan kondisi yang ini, berarti harga sekitar ada di sini. Jika garis sinyal mulai lepas dari area MACD di bawah level 0, maka ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Jelas ya teman-teman? Lihat garis yang berwarna merah ini mulai lepas dari area MACD. Nah, jika teman-teman menjumpai setup yang seperti ini merupakan peluang ataupun sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy di market. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman menjumpai setup yang seperti ini kan garis sinyal mulai lepas dari area MACD di atas level 0 ataupun di area positif, maka ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan open posisi sell di market.
Sangat mudah dan sangat simpel cara menggunakan indikator MACD. Telah kita jelaskan dengan detail. Yang pertama, kita bisa pakai untuk mengidentifikasi tren. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan indikator MACD ini untuk mengidentifikasi peralihan suatu tren dari downtrend ke uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend. Yang ketiga, kita bisa gunakan indikator MACD ini untuk melihat pelemahan dan penguatan suatu tren di market. Dan yang terakhir, indikator MACD ini bisa kita gunakan untuk mencari peluang perdagangan sell dan buy berdasarkan crossing antara garis sinyal dan area MACD. Bagi teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lebih lengkap, silakan buka menu playlist indikator forex paling akurat di YouTube channel Forex Club Indonesia. Ini kita buka kembali YouTube channel Forex Club Indonesia. Di sini ada playlist indikator forex paling akurat. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Di dalam playlist ini telah banyak kita bahas tips dan trik gimana caranya menggunakan indikator teknikal yang benar. Teman-teman silakan buka dan pelajari di playlist yang ini. Semoga penjelasan mengenai 4 cara menggunakan indikator MACD ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.